وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setelah kita mengucapkan khutbatul hajah, apa khutbatul hajah? Khutbah tuh ente, apa khutbah? Pernah ente dengar khutbah Jumat? Apa dalam khutbah Jumat itu? Khotbah itu pembicaraan, berbicara. Kalau khatib orangnya, kalau khatbah isi khutbah itu khutbah. Isi daripada pembicaraan disebut khutbah. Orang yang berbicara disebut khatib. Khatib itu berbicara. Pembukaan yang kami baca ini adalah pembukaan ceramah atau nasihat atau kajian taklim setiap Rasulullah membuka pengajian, memberikan wejangan, memberikan nasihat atau dakwah, didahului oleh khutbatul hajjah. Dari innal hamdalillah sampai wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du katanya kan. Itu namanya khutbatul hajjah. Pembicaraan yang sangat dibutuh. Kenapa dibutuhkan ente? Coba. Enggak tahu juga. Kenapa itu dibutuhkan? Ente tahu hajat? Buang hajat pernah dengar? Berhajat antum, apa yang antum hajatkan, apa yang dipengenkan. Ada sesuatu yang diinginkan kalau kita berhajat. Berarti kebutuhan yang dibutuhkan ketika antum kebelet. Tahu kebelet? Apa itu? Kebelet sudah nggak tahan, butuh antum duit 1 juta nak, 15 juta, kebelet kali, nggak teringat itu kan? Yang penting bagaimana ada WC cepat, wah, biar nggak malu ya kan? Pokoknya orang yang menghambat-hambat itu segera disuruh keluar dia, keluar ya. Itu hajat. Kalau kita berhajat, kita butuh sekali itu. Demikian dengan khutbatul hajat ini. Khutbah yang mulai ditinggalkan oleh manusia. Kenapa ditinggalkan? Oleh ahlu bidah terutama. Selain ahlul sunnah wal jamaah, jarang kamu dengar innal hamdalillah ya. Di masjid-masjid ada. Hanya orang yang kenal sunnah itu yang selalu memakai innal hamdalillah. Kenapa gitu? Apa arti innal hamdalillah? Antum udah mulai tua nih, udah mulai mau beristri pula lagi ya. Udah tinggi ya. Udah tinggi. Harusnya ilmunya tinggi juga. Apa arti innal hamdalillah? Kebutuhannya itu. Kita butuh kepada innal hamdalillah nahmaduh. Makanya disebut khutbatul hajah. Nabi sendiri menghajatkan itu. Panjang itu ceritanya. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian milik Allah. Kita puji Allah. Kita minta pertolongan Allah. Kita minta ampunan Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari jeleknya. Kita ini jelek nih. Dalam diri antum ini jelek. Dalam diri ada. Nabi sendiri makhluk termulia minta lindung dia dari kejelekan dirinya. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari
syururi anfusina. Apa artinya tuh? Karena ente nak ngerti aja, jadi tidak ada apa ya, nggak ada perhatian kali ya. Setelah kita mengakui pujian milik Allah, setelah itu memuji Allah, setelah itu minta pertolongan Allah, antum kalau bukan karena pertolongan Allah, antum nggak bisa beribadah. Karena Allah menolong. Itu berapa banyak orang tuh di luar sana nggak ditolong oleh Allah nggak beribadah, dia nggak sholat, nggak puasa, nggak memuji Allah, nggak peduli dia ibadah karena nggak dibantu. Ada nggak disuruh wasta'inu bisabri wassalah ya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Antum disuruh minta tolong kepada Allah, cuman nggak minta tolong. Makanya di khutbatul hajah itu sudah terbawa sekali. Wa nasta'inuhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wasta'inu bis sabri. Kan perintah itu. Surah apa itu? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Wasta'inu berarti wasta'in. Mintalah tolong kalian kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kalau nastaghfiruh apa? Dan kita minta ada perintah minta ampun. Ada dalam surat apa itu? An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Istighfar, fastaghfirhu. Apa fastaghfirhu? Ya tahu ya, padahal itu fi'il amar itu. Allah suruh antum. Kalau Allah suruh, kalau kita abaikan, itu siapa salafnya? Iblis yang jadi salaf kita. Karena iblis yang pertama kali, salaf pertama yang mengabaikan perintah, banyak perintah dalam Quran. Cuma diabaikan. Apa bedanya dengan iblis? Iblis satu perintah yang diabaikan diusir dia. Keluar dia dari surga, keluar dia. Kita mau masuk surga, tapi banyak perintah yang diabaikan. Kalau hitung-hitung keadilan, adil enggak? Iblis sekali aja perintah enggak dikerjakan, diusir oleh Allah. Kita banyak perintah enggak diusir, malah dimasukkan. Adil enggak Allah? Allah Maha adil. Kalau seperti itu jatuhlah jadinya. Tidak adil lah sesama makhluk. Iblis itu makhluk Allah juga. Kita makhluk Allah juga. Allah Maha adil, ya disiksa lah dulu kalau masuk surga. Jadi antum harus minta ampun karena ada perintah yang diabaikan. Berhajat tak kita itu? Makanya disebut khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai nar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu tempat di neraka. Itu butuh kita itu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita minta perlindungan kepada Allah dari jeleknya jiwa kita ini. Jiwa kita jelek ya. Tahu antum jelek jiwa kita? Apa jeleknya jiwa kita? Dibaiki oleh Allah tapi nggak dibalas kebaikan. Allah menyuruh dalam surah Al-Qasas itu apa bunyinya? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ada dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibak minad dunya wa ahsin. Ahsin itu disuruh berbuat baik kita. Sejak pagi sampai sekarang apa perbuatan baik antum? Antum disuruh oleh Allah wa ahsin. Ahsin itu berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaika. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berapa banyak kebaikan Allah kepada kita? Dikasih nyawa, dikasih fasilitas, dikasih makan, dikasih segala macam.
dikasih kesehatan, dikasih ginjal yang sehat. Coba kalau gagal ginjal, cuci darah untuk 2 kali seminggu, berapa biayanya? Jantungnya tersumbat misalnya, penyempitan pembuluh, ya. Belum lagi macam-macam kesehatan yang enak. Nah, baik Allah itu kan. Dari bentuk air mani, ya, jadi segumpal darah jadi daging, jadi embrio jadi bayi lemah, dikuatkan tulangnya. Dari macam-macam anak kecil menjadi besar, kasih makan, nikmat terus tiap detik, nggak pernah berhenti. Kan baik semua itu. Disuruh berbuat baik oleh Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik sama kita. Nahnu khalaqnakum wa syaddadna asrakum wa idza syi'na baddalna amsalakum tabdilan. Kami yang menciptakan kalian dan menguatkan sendi-sendi tulang kalian dari merah tak berdaya waktu bayi sampai sebesar sinaja, masih lari-lari jatuh-jatuh kadang dulu jalannya, habis itu lari kencang, habis itu kuat lagi, tambah kuat sampai ditendang-tendang pun nanti kalau dia masuk bela diri itu kuat itu. MMA katanya ya kan, tambah kuat dia, bisa mengao-kan orang ya. Allah yang bilang tuh, nahnu khalaqnakum, dari dalam bentuk air, segumpal darah, segumpal daging, sampai diciptakan fa ahsana suarakum. Apa dalam surat At-Taghabun itu? Inna khalaqnal apa? Wallahu khalaqakum fa ahsana suarakum. Apa? Allah yang membentuk kamu dan membikin kamu dalam face yang terbaik. Wa ahsana suarakum wallazi sawwarakum fa ahsana suarakum wallazi yusawwiru lakum. Nah, yusawwir, Allah menggambar face. Fa ahsana suarakum wallazi yusawwiru, apa bunyinya? Lupa nih jadinya. Surat Taghabun ayat 3 itu. Masa lupa ente? Wallazi, dia yang menciptakan kamu, terus membentuk face-mu dengan sebaik-baik bentuk face. Nah, oke. Ini dia. Wallazi khalaqakum. Nah, kan betul ini. Faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal ard. Apa lagi? Khalaqas samawati wal ard ayat 3 bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang menciptakan kalian, di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin. Ini namanya iradah syar'iyah ini. Ya, iradah yang kita oleh Allah sendiri diberikan pilihan. Kalau antum mau kafir, silakan kafir. Kalau kafir ada balasannya. Kalau antum mau beriman kepada Allah, silakan beriman, ada balasannya. Dipilih. Diberikan pilihan, mukhayyarun. Ya, kalau percaya silakan percaya, kalau mau kafir silakan kafir. Allah terhadap apa yang kamu amalkan selalu melihat. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah yang menciptakan langit. Wah, bukan gampang bikin langit dan bumi juga dengan bil haqqi. Ciptaan langit dan bumi ini gak sia-sia nih, gak asal-asal bikin ini. Tapi manusia banyak lalai dengan ini ya. Dia anggap Allah bikin ini asal-asal bikin aja, asal-asal kerja, ndak ada tujuan apa-apa. Ndak seperti itu Allah. Allah nggak serendah itu.
tidak serendah apa yang dipikirkan oleh manusia dan diamalkan oleh manusia. Tapi penciptaan langit dan bumi itu betul-betul ada hikmah, ada kebenaran di dalamnya. Kemudian membentuk kamu itu nggak asal-asal bentuk. Sawwarakum, Allah bentuk kalian sebaik-baik bentuk, dan nanti dikembalikan bukan ke tempat lain tapi kepada Allah juga kembali. Kembali yang sebaik-baik kembali itu kepada Allah. Wa ilaihil masir, dan kepada Dia tempat perjalanan menuju Allah kita semua ini. Oke ya. Jadi khutbatul hajah adalah khutbah yang sangat dibutuhkan. Kita banyak minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa kita yang selalu mengikuti hawa, kemudian perbuatan banyak pula yang jelek. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kepada Allah dari jeleknya jiwa-jiwa ini. Ada hawa di dalam diri ini, ada hawa. Hawa itu mengajak kepada sesuatu yang mendurhakai lebih banyak. Hawa itu pengennya diikuti dia. Itu kepengennya hawa itu. Kalau ada orang yang mengikuti hawa berarti dia tidak menjauhi tauhid. Dia beribadah kepada Allah tapi beribadah pula kepada hawanya. Mengagungkan Allah bersamaan dengan mengagungkan Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh hawanya. Apa yang dipengen oleh hawa diikuti, itu berarti menyembah hawa. Harusnya hawa itu jangan diikuti kali. Kalau bertentangan dengan apa yang disuruh oleh Allah, jangan diikuti hawa. Kalau diikuti hawa berarti Tuhan kita menjelma menjadi hawa. Hawa yang diikuti nomor 1, perintah Allah nomor 2, itu syirik itu. Jangankan nomor 2, sama-sama tinggi aja nggak boleh. Harusnya apa? Harusnya Allah yang diagungkan. Itu baru khasyah namanya. Takut disertai dengan pengagungan, itu khasyah. Itu yang membuat orang masuk jannatul ma'wa. Mana dalilnya itu? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa saja yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya, keagungan Rabb-Nya. Kemudian dari sebab takut dia menahan hawa. Wanahan itu menahan itu. Melarang hawanya untuk menyeberang, melanggar. Kalau hawanya melanggar itu berarti nggak menahan nafsa namanya. Wanahan nafsa anil hawa. Berarti menahan nafsa itu menahan nafsu. Itu dari surat itu ya. Orang yang takut pasti menahan nafsu. Jangan sampai nafsunya mengalahkan akal. Kalau akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu, tempatnya jahim. Tahu ente? Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Siapa yang taghut, melampaui batas, mestinya Allah yang diagungkan, malah selain Allah yang diagungkan. Itu namanya taghut, taghut. Kayak Fir'aun, mestinya Allah Tuhan Musa dan Tuhan dia itu sebagai yang diagungkan, malah dia pula yang dia bilang anna rabbukumul a'la. Saya ini Tuhanmu yang tinggi. Kan toghon. Apa toghon itu? Toghon itu apa? Melampaui batas. Melampaui batas, berlebih-lebihan itu. Kalau antum melampaui batas, bukannya Allah yang diagungkan, tapi selainnya itu melampaui batas itu. Selainnya itu menunduk aja, tunduk kepada apa yang Allah syariatkan, dia harus tunduk. Hawa harus tunduk kepada Allah,
Kan Allah pemilik semua ini. Khalaqas samawati wal arda ini. Allah semua ngasih makan, ngapain aja Allah yang membuat apapun Allah. Wallahu khaliqu kulli syai'in. Makanya disebut Allah itu ada rububiyahnya, hanya Allah saja yang mampu berbuat. Disebut tauhid rububiyah. Hikmahnya besar ini. Kalau kita sudah meyakini semuanya berasal dari Allah, kita mengagungkan Allah lah. Allah semua yang punya, kita tidak boleh zalim kepada makhluk Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala apapun saja. Makanya disebut ada tauhid rububiyah. Hanya Allah yang menciptakan. Jadi dari sebab rububiyah terdapatlah uluhiyah. Dari sebab Allah saja yang membuat segalanya, maka terjadilah tauhid uluhiyah. Tauhid hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Jadi yang lain tidak boleh diibadahi. Hawa nafsu tidak boleh diibadahi. Kalau nafsu diibadahi berarti tidak mentauhidkan Allah. Tuhannya dua, Allah satu, Hawa satu. Oke ya, cukup ya, karena Isya ya. Lanjut nanti sebentar ya kita lanjut nanti ya. Kita siap-siap sholat Isya dulu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.